Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Arba'una Hadisan fi Tarbiyati wal Manhaj. Kumpulan 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizallahu taala. Sekarang kita sampai pada al-hadis al-khamis wal ishrun, hadis yang ke-25. Hadisnya singkat dan penjelasannya juga singkat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, ya, Abu Hurairah itu punya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup bagi seseorang dia dikatakan berdusta kalau dia menyebarkan, menyampaikan semua yang dia dengar. Saya ulangi lagi hadisnya atau terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup seseorang itu dikatakan berdusta kalau dia menyebarkan, menyampaikan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat amat penting untuk kita pahami dan untuk kita praktekkan dan kita sampaikan kepada umat di tengah-tengah zaman yang penuh dengan keonaran, penuh dengan kedustaan, kebohongan, penuh dengan berita-berita hoax ataupun yang semisal dengannya. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh sebagian kita. Ini juga berlaku bukan hanya untuk lisan, namun juga untuk tulisan. Dan ini yang lebih berbahaya sekarang. Medsos dengan segala bentuknya ini ajang untuk membuat kedustaan, keonaran. Ini yang membuat umat semakin terpuruk. Maka perlu untuk kita merenungkan hadis yang sangat mulia ini. Rasul mengatakan cukup seseorang dikatakan berdusta, dalam riwayat lain berdosa, kalau dia menyebarkan semua yang dia dengar. Kita baca penjelasan dari Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizallahu taala. Beliau mengatakan fihi al-hadzaru min kathratil kalam wa annaha qad tuaddi bi sahibiha ilal kadhib min tazayyudin fil qawli
Di dalam hadis ini ada peringatan, tahdziran, ada larangan keras untuk berbicara atau banyak berbicara tanpa hak. Dan bahwasanya banyak bicara tanpa hak itu akan mengantarkan orangnya kepada kedustaan. Makanya Rasul SAW memberikan rambu-rambu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ini pilihannya. Kalau kita mau berbicara, pikir dulu, timbang dulu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, apakah ucapan kita itu baik ataukah tidak. Ini sekali lagi, bahaya lisan ini luar biasa. Banyak ancaman dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal pada waktu itu, kuffa alaika hada, jaga lisanmu. Wahal yukabun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah, kata Rasul, manusia ditelungkupkan di neraka di atas wajahnya kecuali karena hasil lisan. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul juga mengatakan, innar rajula la yatakallam bi kalimatin la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Ada seseorang yang dia berkata tanpa dia pikir, dia remehkan ucapannya tersebut, kayak angin biasa begitu saja. Namun kata Rasul, karena ucapan yang dianggap remeh itulah dia masuk ke neraka 70 tahun lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Memang kata orang kita, lidah tak bertulang, mudah untuk bergerak mengucapkan ucapan tanpa dipikir. Maka seorang muslim, seorang muslimah yang sejati, ingat sabda Rasul SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Sama juga di medsos sekarang. Jangan istilahnya tangan ini gatalan kalau enggak komentar di medsos. Ada sedikit berita komen, ada sedikit berita disebarkan. Ini juga sama, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul mengatakan, ketika Rasul memerintahkan kepada ummahatul mukminin atau kaum muslimat bertasbih dengan menggunakan jari-jarinya. Aqidna bil anamil, berzikirlah dengan ruas-ruas jari ini. Karena fa innaha mustantaqat, karena dia semua ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati juga komentar-komentar di medsos atau nulis atau nge-share berita. Ini juga masuk ke dalam ancaman Rasul SAW. Cukup orang itu dikatakan berdusta kalau dia menyebarkan semua yang dia dengar. Maka hati-hati dengan lisan. Dan kata para ulama, dosa lisan ada 3. Dosa syirik, kufur besar, atau dosa syirik itu nanti akan masuk syirik besar, syirik kecil. Yang kedua, dosa bid'ah dan juga dosa maksiat. Dosa lisan yang hukumnya syirik ada 2. Syirik kecil, syirik besar. Syirik kecil sebagaimana Rasul pernah menjumpai seseorang mengatakan kepada beliau, Masya Allah wa syi'ta. Ini semuanya karena kehendak Allah dan karena kehendak engkau Nabi Muhammad. Rasul marah. Bukan karena orang itu korupsi, bukan waktu itu. Namun karena apa? Salah ucap, hanya kata-kata wawu atau artinya dan. Karena kehendak Allah dan karena kehendak Rasul marah mengatakan, ataj'aluni lillahi niddan? Apakah engkau mau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Ini orang salah ucap, Rasul tegur. Rasul nggak mungkin mendiamkan kemungkaran. Meskipun kelihatannya kalau menurut orang kita sekarang ini sepele.
Rasul tidak menyepelekan, apalagi masalah akidah, masalah syirik tauhid. Rasul tegas, Rasul marah. Ini kalau tadi hukumnya syirik kecil. Ini karena salah ucap, orang itu nggak memaksudkan menyamakan Allah dengan Rasul, tapi karena salah ucap tetap disalahkan. Ini dosa lisan, kesalahan lisan yang hukumnya syirik kecil kata para ulama. Ketergelinciran lisan. Sama dengan ini juga hukumnya orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, mengatakan demi Allah dan demi Rasul, atau mengatakan demi Rasul. Ini juga kata para ulama, selama tidak meyakini Rasul bisa mendatangkan manfaat dan madarat, hukumnya syirik kecil. Tapi kalau mengatakan Rasul itu kalau kita melanggar sumpahnya, Rasul menimpakan bala kepada kita, maka ini syirik besar. Rasul mengatakan man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang ingin bersumpah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah atau dia diam. Kalau nggak bisa bersumpah dengan nama Allah, lebih baik diam. Kemudian Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia berbuat syirik. Dengan dua perinciannya tadi. Kalau dia meyakini yang dijadikan sumpah itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat, maka itu syirik besar. Kalau misalnya mengatakan demi Abdul Qadir Jailani, dengan keyakinannya kalau dia melanggar sumpahnya, dia kualat dengan Abdul Qadir Jailani, atau Abdul Qadir Jailani akan menimpakan musibah kepada dirinya, ini syirik besar. Tapi kalau sekedar salah, atau istilah orang Surabaya keperucut istilahnya, maka itu syirik kecil. Tetap itu dosa, tetap itu salah, itu maksiat. Ada lagi yang lebih besar, syirik tadi, dosa lisan yang hukumnya syirik besar. Meminta-minta kepada selain Allah, wahai Abdul Qadir Jailani, selamatkan kami dari virus corona misalnya. Syirik besar. Karena yang bisa mengentaskan musibah, menyembuhkan penyakit, mengangkat segala ujian dan cobaan hanyalah Allah. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengentaskan wabah penyakit ini dari kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan rahmat dan ampunan bagi mereka-mereka kaum muslimin yang meninggal dunia karenanya. Ini sekali lagi, masalah muslimin harus kita perhatikan. Lisan ini harus dijaga betul. Bisa masuk ke jurang syirik besar, syirik kecil, atau kufur besar, kufur kecil. Allah menceritakan ucapan orang-orang kafir yang hukumnya kufur besar. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafir kata Allah orang-orang yang mengatakan Allah itu satu tapi tiga. Laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam. Ini ucapan yang hukumnya kufur akbar. Demikian pula tadi meminta-minta kepada selain Allah. Dan pernah kita dengar pada waktu acara kerumunan besar, ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah berikan kami syafaat. Na'udzubillah min dzalik. Syirik besar. Syafaat itu milik Allah. Minta kepada Allah, bukan minta kepada Ar-Rasul. Allah mengatakan, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah semua syafaat itu milik Allah. Minta kepada Allah. Sebagaimana kesembuhan hanya milik Allah. Allahumma anta syafi. Anta syafi. Ya. Ini sekali lagi harus kita perhatikan. Lisan. Kalau kita dengarkan sebagian kaum muslimin ketika menyenandungkan sholawat ataupun pujian-pujian kepada Rasul yang mereka karang-karang sendiri, itu banyak di situ kesyirikan kepada Allah, berlebihan dalam menyanjung Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Nabi Muhammad tempat mereka berlindung, dikatakan Nabi Muhammad yang memiliki dunia dan akhirat, dikatakan Nabi Muhammad tahu yang gaib. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul manusia kata Allah, tidak tahu yang gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Rasul enggak tahu yang gaib.
Kalau Rasul menyampaikan hal-hal yang gaib tentang neraka, surga, tentang kejadian akan datang, itu Rasul diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasul. Allah yang tahu yang gaib. Dia tidak menampakkan yang gaib kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Ini sekali lagi, kalau mengatakan Rasul tahu yang gaib, ini namanya dosa lisan yang hukumnya syirik besar. Naudzubillahi min dzalik. Atau ucapan para peramal. Tahun 2001 akan terjadi demikian. Ini kadzab, pendusta, ini dajjal. Jangan pernah percaya dengan ramalan orang-orang tersebut. Rasul mengatakan man ata kahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun atau peramal lalu membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang datang saja, yang membenarkan saja itu Rasul katakan kafir, apalagi yang peramal. Maka jangan disanjung, maka jangan ditokohkan, itu direndahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini dosa-dosa lisan yang bisa mengantarkan orang kepada syirik besar, kufur besar. Kemudian ada pula dosa lisan yang hukumnya bid'ah, alias mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama. Seperti kisah Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ada seseorang di majelis beliau bertanya, kaifastawa? Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah tinggi di atas arsy. Kemudian orang itu bertanya, kaifastawa? Bagaimana Allah itu beristiwa? Imam Malik pertama kali nggak mau menjawab sampai beliau bercucuran keringat karena ini masalah besar berkaitan dengan sifat Allah. Lalu beliau mengatakan al-istiwa maklum. Allah istiwa tinggi di atas aras itu maknanya sudah diketahui oleh Rasul, para sahabat, para tabi dan para tabi'ut tabi. Yaitu Allah tinggi di atas al-aras. Istawa artinya tinggi. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya Allah istiwa di atas aras tidak ada yang tahu. Ini masalah gaib. Wal imanu biwajib. Mengimani Allah istiwa di atas aras itu wajib. Namun wasu'al anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana Allah istiwa itu pertanyaan yang bid'ah. Ini kata Imam Malik, ada ucapan yang hukumnya bid'ah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban." Siapakah orang yang lebih zalim daripada yang berdusta atas nama Allah, berkata tentang agama Allah tanpa ilmu, tanpa dalil. Hati-hati. Kalau kita nggak tahu urusan agama, diam. Entah di dunia maya atau di dunia nyata, uskut sudah. Kalau nggak bisa berkata tentang agama dengan dalil, dengan ilmu, diam. Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari mengatakan al ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Jangan sok. Urusan agama ini berat. Allah bahkan menyebutkan tentang dosa-dosa itu yang paling berbahaya berkata tentang Allah tanpa al-ilmu. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yazil bi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakan Nabi Muhammad, sesungguhnya Rabb Allah mengharamkan atas kalian kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi, dosa dan melampaui batas kezaliman, dan engkau berbuat syirik kepada Allah yang Allah tidak turunkan keterangan atasnya, dan engkau berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ini dosa lisan, bisa mengantarkan kepada syirik, kufur besar, bisa pula kepada ahli bid'ah. Dan juga kata para ulama di antara bid'ah lisan yaitu bid'ahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Kenal Abdullah bin Saba Yahudi? Dialah yang memprovokasi
manusia, kaum muslimin, sampai terjadinya tragedi berdarah pembunuhan terhadap Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa yang dia lakukan pertama kali? Memprovokasi massa dengan lisannya. Untuk apa? Mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Makanya mencaci maki pemimpin kaum muslimin ini adalah bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Bid'ah lisan. Ya, hati-hati. Demikian pula ucapan ini bisa mengantarkan kepada jurang maksiat, dan ini banyak macamnya. Mulai berdusta. Rasul mengatakan, iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Jauhkanlah diri kalian dari berdusta, karena berdusta itu mengantarkan kalian kepada kefajiran, dan kefajiran mengantarkan ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dosa ghibah, ngerasani orang tanpa hak, ya. Apalagi di masjid Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di situ ada unsur menfitnah, dalam arti bahasa Indonesia ya, menggosipi, menuduh tanpa hak. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi maitan fakarihtum. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian mau memakan bangkai saudaranya sendiri? Naudzubillahi min dzalik. Bahkan kata Syekh Husain Al-Awaisyah, ada seorang ulama murid Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, namanya Syekh Husain Awaisyah. Beliau punya kitab tebal tentang hasaidul alsun, tentang bahaya lisan. Beliau menyatakan di situ, kalau ada seseorang datang kepada Anda, gosipi saudara, sahabat, teman Anda, dan Anda tahu teman ini baik, ya, nggak ada, ya, aneh-aneh lah istilahnya begitu. Kemudian kalau ada orang gosipi, kalau ada orang ngerasani, menuduh yang tidak tanpa bukti yang nyata, maka kata beliau jangan tersenyum kepadanya, ya. Pasang muka apa? Marah. Ini masalah ghibah. Kalau Anda diam, Anda dosa. Kemudian kata beliau, kemudian nasihati dia untuk bertakwa kepada, takut kepada Allah, jangan ngerasani orang lain tanpa hak. Sampaikan ayat-ayat hadis ancaman tentang bahaya lisan, ya. Kalau dia masih belum bertobat, ajak dia ketemu dengan yang dirasani itu. Kalau dia gentle, jangan dibiarkan, ya. Ini kata beliau, ini untuk apa? Menjaga ukhuwah Islamiyah. Jangan apa? Oh ya betul tanpa hak. Naudzubillah min dzalik. Ya. Apalagi tanpa bukti yang nyata. Alal muddai al bayyinah. Kalau Anda diam, kata beliau, Anda ikut berdosa. Karena duduk di majelis ghibah. Ya. Namun itulah terkadang ada orang-orang yang punya hasad, iri dan dengki. Kalau ada yang ngerasain, makin senang kalau dirasani temannya tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi, hati-hati. Makanya dalam Islam ada kewajiban tasabbut, cross check. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa berita, cross check lah. Apalagi di dunia maya, kita nggak tahu yang bawa berita itu orang kafir, munafik, musyrik, orang fajir, kita nggak tahu. Hati-hati, jangan asal share, asal nge-share. Naudzubillahi min dzalik. Ingat kata Rasul, kafa bil mar'i kadziban an yuhadits bi kulli ma sami. Cukup seseorang itu dikatakan berdusta kalau dia menyebarkan semua yang dia dengar, karena nggak semua yang kita dengar itu benar. Makanya dalam Islam ada tadi kewajiban tasabbut. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kemudian kata beliau, poin yang kedua dari pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, al-hadzar min adami tasabbut inda naqlil kalam, yaitu ada peringatan dari Rasul untuk kita tasabbut, atau larangan untuk kita langsung menyebarkan berita tanpa cross check. Tanpa apa? Cross. Kecuali kalau sudah jelas beritanya, kita langsung mendengar sendiri dari orang itu. Ini beda lagi.
Atau kita mengatakan si fulan mengatakan demikian dengan bukti ada di medsosnya, dia menulis di FB demikian, ini masih ada ya tulisannya dia. Ini sudah jelas dari sumbernya langsung. Kadang orang-orang itu pelin-pelan, mencela-menceli. Kadang kalau yang sesuai dengan hawa nafsunya, gak cross check pun tidak ada masalah, dia sebar. Tapi kalau nggak cocok, wah butuh cross check. Sekali lagi, kalau memang sudah bayinan, bukti yang nyata ada di hadapan kita, ya sudah ini buktinya. Namun kalau nggak ada buktinya, cross check. Jangan menyebarluaskan langsung. Sekali lagi, semuanya butuh kehati-hatian. Al Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib mengatakan, la takunu ujulan madzayi guduran. Jangan kalian tergesa-gesa. Di antaranya menyebarkan berita. Madzayi, ya, jangan tergesa-gesa menyebarkan berita. Guduran, jangan menjadi provokator. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ini berkaitan dengan lisan dan juga tulisan di dunia maya atau di dunia nyata. Kemudian poin yang ketiga kata beliau, wa fihi zammu naklil isyaat wa ishariha bainan nas. Dalam hadis tadi ada pelajaran yang bisa dipetik, yaitu celaan untuk menukil gosip ataupun kabar berita di tengah-tengah manusia. Apalagi berkaitan dengan kehormatan seorang hamba, seorang muslim atau muslimah. Dan ini salah satu ciri orang munafik. Ciri orang munafik itu suka gosip. Sebagaimana kisah Abdullah bin Ubay bin Salul laknatullah alaih di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin digosipi selingkuh. Naudzubillah min dzalik dengan salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau keluarganya Rasul saya digosipi, apalagi selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kerjaannya orang-orang munafik. Dan orang munafik bukan hanya di zaman Rasul saja, sampai zaman ini juga banyak, ya. Entah nifak besar atau nifak kecil. Rasul mengatakan ayatul munafik salat. Tanda kemunafikan atau orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab, jika berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji dia tidak menepati. Wa idza tu'mina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Naudzubillahi min dzalik. Ini banyak sekali, ya. Dan ini bukan hanya di kalangan orang-orang yang istilahnya awam, bahkan yang mengaku sebagai ustadz dai ahli sunnah pun terkadang naudzubillahi min dzalik suka gosip, ya. Tidak mau cross check, naudzubillahi min dzalik, menuduh tanpa hak, ya. Padahal keluar akhlak-akhlak, padahal akhlak mereka sendiri serigala berbulu sapi, naudzubillahi min dzalik. Ini berbahaya, harus diperingatkan umat dari orang-orang tersebut. Allah mengatakan humul adu fahdar, mereka adalah musuh dalam selimut, ya. Humul adu fahdar, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Sekali lagi, ini kata beliau celaan terhadap menyebarkan gosip tanpa bukti yang nyata. Makanya Rasul mengatakan alal mudai al bayyinah, orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Apalagi sampai menuduh tanpa hak. Bahkan Allah mengatakan orang-orang yang menuduh orang beriman yang baik berbuat kekejian dan tidak mendatangkan 4 saksi, cambuk 80 kali. Ya, tentunya yang menyambuk pemerintah, jangan rame-rame harus menyambuk, ya. Ini tugasnya pemerintah, pemimpin kaum muslim. Kalau ada orang yang menuduh orang beriman, muslim-muslimah berbuat kekejian tanpa mendatangkan 4 saksi, maka cambuk 80, ya, 80 kali. Dan itu pun kata Pak ulama, misalnya ada 4 saksi, semuanya datang, tapi yang satu ucapannya mencela-menceli, 4-empatnya dicambuk. Ya. Ini sangat telitinya Islam dalam masalah kehormatan kaum muslimin. Apalagi Rasul mengatakan inna amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya harta kalian, kehormatan kalian, darah kalian itu haram
tidak boleh dilecehkan, dilecehkan ataupun dituduh yang macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi dalam Islam sangat ketat masalah kabar berita ataupun info dan sebagainya. Dan sekali lagi tadi, kelakuan orang munafik suka menyebarkan gosip tanpa hak. Nah, tanpa bukti yang nyata. Yang terakhir, anna aulan nas bil bu'di an dzalik du'atil khair. Orang yang layak mengamalkan hadis ini adalah para dai-dai kebaikan. Bukan malah mereka yang mengajak orang untuk menggosipi orang lain. Ya. Kalau ada, misalnya naudzubillah min dzalik, ada jamaah menggosipi orang lain di hadapan ustadznya diam, padahal tanpa hak dia menggosipi orang lain, saudaranya tanpa hak. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ini du'atus su'. Naudzubillah min dzalik. Atau menjadi provokator, menghasut masyarakat untuk mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Seperti yang kita sampaikan tadi, ini ulahnya kelakuannya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Bid'ahnya Abdullah bin Saba. Katanya akhlak-akhlak, padahal tadi akhlaknya seperti serigala berbulu sapi. Ada sebagian netizen tanya, apakah sapi ada bulunya? Ada enggak? Iya, coba lihat sendiri. Fahum qudwatun nas, mereka adalah qudwatun nas, contoh teladan bagi manusia. Apalagi tadi dibacakan oleh Imam ayat dari surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan apa-apa yang kalian tidak lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah untuk kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat. Orang lain disuruh berakhlak-akhlak, disuruh cross check kalau ada berita, namun mereka sendiri tidak mau cross check. Asal-asalan menerima berita. Naudzubillah min dzalik. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Fahumul ladzina yanhauna an-nas an sayil aqwal wal af'al. Karena mereka lah du'atul khair, yang menyeru manusia kepada kebaikan dan mereka juga mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dari segala bentuk dosa dan maksiat, dan semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan silakan. Kalau tidak kita tutup. Ya. Ya, sebagaimana kata Rasul, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Banyak aturan untuk kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya wartawan, bukan hanya jurnalis, semuanya. Dai juga sama. Ya, Islam itu untuk semuanya, bukan hanya untuk segelintir orang. Ustadz pun harus juga hati-hati terhadap gosip-gosip. Maka demikian pula dengan yang lain. Wartawan juga demikian, bertakwa kepada Allah. Itu pekerjaan yang kalau dia tidak bertakwa kepada Allah menjadi bumerang di dunia wal akhirah. Ini sekali lagi, hadis ini berlaku untuk semuanya. Dari yang bawah sampai yang atas, semuanya harus mengamalkan al-Islam. Untuk berhati-hati dalam berbicara, untuk cross check dalam masalah berita. Kalau tidak, ya sudah, tanggung dosanya di akhirat kelak. Naudzubillah min dzalik. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.